Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Mari kita sama-sama memasuki tahun ini. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nama Tuhan yang kuat, nama Tuhan yang agung. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur selama perjalanan hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Kasih-Nya selalu ada untuk kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kehidupan kami lalui bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan urapi kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah tunjuk untuk menyampaikan firman-Mu. Kau yang akan berikan urapan-Mu Tuhan, yang Kau yang akan berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di MDC Magelang. Baik secara onsite di dalam gereja atau secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 hari kita sudah meninggalkan tahun 2021 yang penuh dengan gejolak. Dan sekarang kita masuk di tahun 2022. Mari kita minta penyertaan serta tuntunan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita mau jadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita harapkan dan yang kita andalkan di tahun 2022 ini. Sebab tahun 2022 belum tentu lebih baik dibandingkan tahun 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ada banyak orang yang memprediksikan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Namun kita lebih percaya akan janji Tuhan dibandingkan dengan prediksi dari seseorang. Maka timbullah banyak pertanyaan, apakah tahun ini akan berakhir COVID-19? Saya rasa pertanyaan ini wajar mengingat keuangan semakin menipis, mengingat pemasukan sudah tidak ada sementara pengeluaran terus-menerus. Mengingat sementara toko harus ditutup, usaha harus berhenti, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru di saat seperti inilah kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam hidup ini. Di situasi seperti inilah, kalau saudara ingin mengalami mujizat, berjalanlah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya hari-hari ini hiduplah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Maka saudara akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing dalam kitab Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam,
yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Ayat ke-11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, hidup ini seperti sebuah perjalanan yang panjang, yang mau tidak mau harus kita lalui. Dan seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Namun kita diminta untuk tetap berjalan setapak demi setapak dengan berpengharapan kepada Allah. Bapak ibu saudara sekalian, bangsa Israel berjalan selama 40 tahun. Satu perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan. Dan akhirnya bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Bapak ibu saudara sekalian, Alkitab mengingatkan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini untuk belajar kepada perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak ibu saudara sekalian, memasuki tahun 2022,
kita tidak ada ubahnya seperti bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Apakah pandemi COVID-19 akan berakhir di tahun ini atau akan terus berlanjut? Akankah bermunculan varian-varian yang baru? Tidak ada yang tahu, saudara. Yang pasti ada hambatan buat bangsa Israel yang pada saat itu sudah ada di perbatasan untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu Sungai Yordan. Ini adalah hambatan yang pertama yang secara manusia sulit untuk diseberangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pada musim-musim tertentu air sungai itu bisa meluap. Artinya mustahil untuk bisa diseberangi. Yosua 3 ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitin dan sampai mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Inilah perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dengan didahului harus menyeberang Sungai Yordan, yaitu sebagai tantangan atau hambatan yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa berjalan mencapai tanah perjanjian? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa berjalan di tahun 2022 ini? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan bersama dengan Tuhan adalah berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tuntunan Tuhan untuk bisa berjalan di tahun 2022 ini. Pada saat bangsa Israel mau menyeberangi Sungai Yordan, maka yang harus berjalan paling depan adalah tabut Allah. Tabut Allah yang menggambarkan kehadiran Allah. Kenapa tabut Allah harus berjalan paling depan? Karena Allah ingin menuntun bangsa Israel. Posisi Allah di depan mempunyai arti bahwa Allah mau menuntun bangsa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan berjalan di depan, maka Allah akan mengarahkan kemana kita harus melangkah. Seperti tiang awan yang menuntun bangsa Israel di siang hari, dan tiang api yang menuntun bangsa Israel di malam hari. Artinya Allah ingin menuntun saudara sepanjang 24 jam siang dan malam hari. Bukankah Allah mengumpamakan bahwa dirinya adalah sebagai gembala domba? Yohanes 10 ayat keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikutinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bukan diumpamakan sebagai gembala itik yang berjalan di belakang. Itik yang paling depan ketabrak mobil nggak masalah, karena gembalanya di belakang aman. Yang paling depan itiknya digigit ular nggak masalah, karena gembalanya aman ada di belakang. Namun gembala domba berjalan di muka, menuntun domba-dombanya agar selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tuntunan Tuhan di tahun 2022 ini. Karena kita tidak tahu jalan, dan kita tidak pernah melalui jalan tersebut dahulu. Ayat keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu situasi ke depan seperti apa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu pandemi ini akan seperti apa nantinya. Kita tidak tahu perekonomian akan seperti apa. Oleh sebab itu, kita perlu tuntunan Tuhan untuk bisa memasuki tahun 2022 ini. Yang kedua, saudara, melangkah dengan kekudusan. Yosua 3 ayat 5 berkata, "Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kudus adalah orang yang selalu mengakui dosanya di hadapan Allah. Maka Allah akan menguduskannya. 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Yesaya 59 ayat 1, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Kenapa kita seringkali tidak mengalami mujizat? Kenapa kita seringkali tidak mengalami perkara-perkara yang ajaib? Itu disebabkan karena dosa yang tidak pernah diakui di hadapan Allah. Dosa bukan untuk disembunyikan, dosa bukan untuk ditutupi, tetapi dosa untuk diakui di hadapan Allah, supaya kita mengalami perkara-perkara yang ajaib di tahun 2022 ini. Sekali lagi, orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Namun orang kudus adalah orang yang selalu membereskan dosa. Saya teringat dengan seorang yang namanya Ayub. Setiap malam, saudara, Ayub selalu mencoba untuk membereskan dosa anak-anaknya di hadapan Allah. Jangan-jangan anaknya berbuat dosa, dan esokan paginya dia membuat sebuah korban, saudara, yang dipersembahkan kepada Allah, supaya Allah mengampuni setiap dosa-dosa anaknya. Saudara, orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Namun orang kudus adalah orang yang selalu membereskan dosa, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, melangkah dengan iman. Ayat ke-13, "Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan." Bapak Ibu Saudara sekalian, melangkah dan mempercayai apa yang diperintahkan. Banyak orang memasuki tahun 2022 dengan rasa optimis. Optimis berbeda dengan iman, saudara. Optimis, kita mempercayai apa yang kita pikirkan atau apa yang kita perkirakan pasti terjadi. Sedangkan beriman kepada Tuhan adalah percaya apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan adalah suatu kebenaran dan pasti terjadi. Alkitab mengajar kepada kita untuk beriman, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Percaya kepada Tuhan itu harus dibuktikan lewat perbuatan atau langkah kaki kita. Maka iman kepada Tuhan harus dibuktikan lewat langkah iman. Alkitab sekali lagi atau Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Artinya hari-hari ini hiduplah berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang engkau lihat. Maka saudara akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, atau merasakan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau saudara pernah pergi ke Bangkok, ke Thailand, di sana saudara akan menyaksikan perempuan-perempuan yang cantik-cantik di sana. Banyak pria-pria yang terkagum-kagum, saudara. Ternyata kalau kita selidiki lebih dalam lagi,
ternyata perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu adalah seorang laki-laki, atau waria, atau ladyboy. Banyak orang tertipu akan hal itu. Seperti itulah kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita akan kecewa, kita akan tertipu. Seperti seorang yang sedang berjalan di padang pasir pada saat terik matahari. Tiba-tiba dia menyaksikan hamparan air seperti danau. Karena dia haus dan dia mencoba untuk menghampirinya. Tetapi dia kecewa karena tidak ada air di sana. Itu hanya sebuah fata morgana atau tipuan mata. Seperti itulah saudara kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Kita akan kecewa. Tetapi berbeda kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita percayai, yaitu firman Allah, yaitu janji-janji Allah. Dia Allah yang janjinya ya dan amin. Dia adalah Allah yang janjinya bisa kita pegang dan bisa kita andalkan. Oleh sebab itu mari di situasi hari-hari ini kita hidup berdasarkan percaya akan janji Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Supaya kita mengalami mujizat dalam hidup ini. Tahun 2022 bukanlah tahun yang menakutkan kalau kita hidup sebagai berikut. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, hidup beriman kepada janji Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah mengakhiri tahun 2021. Dan kami sungguh merasakan bagaimana pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Dan saat ini kami sudah memasuki tahun 2022. Kami minta tuntunan Tuhan supaya kami tidak salah dalam melangkah. Kami minta pimpinan Tuhan supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini yang menjadi pegangan dalam hidup kami memasuki tahun 2022. Yang pertama, menyerahkan hidup ini untuk dituntun oleh Tuhan. Dan yang kedua, kami mau untuk tetap hidup dalam kekudusan. Supaya kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib di tahun 2022 ini. Dan yang ketiga, kami mau berjalan dengan iman. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.